Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi materi pokok SKB CPNS Penyuluh Pertanian tahun 2024. Ya, itu yang baru keluar di bulan November kemarin. Dasar itu surat Menpan RB nomor B5457 MSM 0100 2024, ya, yaitu tentang materi pokok soal seleksi kompetensi bidang dengan CAT untuk seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024. Ya, ini diterbitkan pada 4 November 2024 yang lalu. Nah, di sini kita khusus tentang materi penyuluh pertanian ahli pertama dan terampil, ya. Itu kisi-kisinya terdiri kompetensi umum dan kompetensi khusus. Nah, kalau untuk yang kompetensi umum itu terdiri dari pokok bahasannya, yaitu undang-undang, ya, peraturan pemerintah, regulasi bidang penyuluh pertanian. Kemudian yang kedua yaitu ilmu pertanian dan tentang metodologi evaluasi, budidaya pertanian, panen dan pasca panen, pengolahan dan pemasaran. Kemudian materi pokok yang ketiga yaitu akses informasi dan teknologi, akses kelembagaan keuangan, alat mesin pertanian dan sarana produksi pertanian, ya. Itu untuk kompetensi umum penyuluh pertanian ahli pertama dan terampil. Nah, kemudian kalau untuk kompetensi khusus, ya, yaitu yang pertama materi pokoknya tentang potensi wilayah, penyusunan programa, penyusunan rencana kerja penyuluh, materi. Kemudian yang kedua materi metode, media penyuluhan pertanian, dan evaluasi penyuluhan pertanian. Kemudian materi pokok yang ketiga kompetensi khususnya yaitu tentang kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani, dan kelembagaan penyuluhan. Ya, nanti akan kita perjelas dari satu persatu dari materi pokok tersebut. Nah, ini beberapa regulasi yang wajib pelajari, ya, teman-teman. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan atau disingkat dengan SP3K. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kemudian yang ketiga Perpres Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Kemudian yang keempat yaitu Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, ya. Karena kita di sini fungsional penyuluh pertanian, jadi harus mempelajari tentang Permenpan RB yang ini. Kemudian yang kelima Permenpan RB nomor 35 tahun 2020 tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian. Nah, regulasi yang ini sudah tidak berlaku, cuman bisa sebagai acuan, ya, karena sangat mengkhususkan tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian. Kemudian yang keenam yaitu Permentan nomor 9 tahun 2023 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh pertanian. Dan yang ketujuh Permentan nomor 3 tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan lain-lain, dan banyak lagi materinya. Nah, materinya itu ada di dalam paket kami, ya, materi yang lebih banyak. Selain tentang regulasi-regulasi ini, ada banyak lagi regulasi yang lain, yaitu tentang materi pokok SKB penyuluh pertanian, ya. Itu kami sediakan di paket kami. Nah, di sini kalau teman-teman ingin mendapatkan paket latihan soal SKB penyuluh pertanian dan materinya juga, termasuk materi yang tadi, ya. Kemudian jika teman-teman ingin terapkan sendiri, nah, kami menyediakan paket yang teman-teman butuhkan khusus untuk SKB penyuluh pertanian, ya. Ini ada 3 paket. Paket 3 yaitu hanya 225.000.
terdiri dari e-book 400 soal latihan plus kunci jawaban, kemudian materi SKB penyuluh pertanian yang terupdate tentunya, 4 paket latihan tryout soal SKB plus pembahasan. Kemudian untuk paket yang kedua itu hanya Rp199.000, yaitu mendapatkan e-book 400 soal latihan plus kunci jawaban dan materi SKB penyuluh pertanian yang terupdate. Satu yaitu seharga Rp149.000 hanya mendapatkan e-book 400 soal latihan plus kunci jawaban. Nah, cara pemesanannya sangat mudah. Teman-teman DM ke Instagram abdimr atau kirim ke email abdistp@yahoo.com. Ya, isi DM-nya atau isi email dengan paket yang ingin teman-teman beli. Contoh ingin membeli paket 3, cukup DM atau email dan tulis paket 3 atau paket yang diinginkan. Nah, tunggu balasan dari kami ya untuk petunjuk pembayarannya. Catatan teman-teman, pembayaran hanya melalui rekening atas nama Abdi. Selain rekening tersebut bukan tanggung jawab kami, karena saat sekarang ini sangat banyak terjadi penipuan ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke pembahasannya. Nah, untuk kompetensi umum ini undang-undang tentang regulasi yang seperti yang tadi diuraikan di pertama ya, peraturan pemerintah apa saja, regulasi khususnya di bidang penyuluhan pertanian tanpa terkecuali. Ya, kemudian teman-teman harus pelajari nih, pahami tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian itu apa. Ya, kemudian aturan-aturan tentang pelaksanaan kegiatan penyuluhan seperti pembuatan laporan bagaimana, kita melakukan anjang sananya bagaimana, itu ada aturan-aturannya. Tentang pengelolaan BPP bagaimana, itu semua ada ya, undang-undang atau di peraturan pemerintahnya atau di permentannya ya, atau di surat edaran dari Menteri Pertanian. Nah, kemudian kalau untuk yang ilmu-ilmu pertanian ini sangat banyak teman-teman ya, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pertanian secara umum seperti hama penyakit, update-update tentang pertanian, kemudian tentang hama dan penyakit tanaman dan lain-lain. Pokoknya ilmu-ilmu pertanian yang secara umum teman-teman pelajari ya, termasuk syarat tumbuh dari tanaman. Nah, itu juga termasuk pupuk ya, semuanya lah teman-teman. Kemudian metodologi evaluasi. Nah, metodologi evaluasi ini baik itu evaluasi kegiatan penyuluhan maupun evaluasi dari kinerja penyuluh itu sendiri. Nah, itu ada juga di Permentan ya, yang mengatur tentang metodologi evaluasi ini. Kemudian budidaya pertanian, ya sudah jelas kalau kita sebagai penyuluh pertanian, kita harus mempelajari tentang budidaya pertanian. Ya, banyak ya, tanaman-tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan. Nah, itu kita pelajari semua teman-teman ya, mulai dari syarat tumbuh, pengolahan lahan, perbenihan, jenis-jenis benih yang digunakan, label-label benih dan segala macamnya ya, termasuk smart farming juga yang lagi booming sekarang, itu teman-teman pelajari ya teman-teman. Kemudian panen dan pasca panen dari tanaman pertanian, yaitu hortikultura, tanaman pangan dan peternakan serta perkebunan, termasuk pengolahan dan pemasarannya. Itu ada semua masuk ke dalam soal-soal SKB nanti ya. Jangan, panen dan pasca panen ini bukan hanya pelaksanaannya saja ya teman-teman, ada alat yang digunakan apa, misalnya padi, tanaman padi itu panennya bagaimana, berapa umur tanaman yang harus dipanen, kemudian penanganan pasca panennya bagaimana,
penggilingannya menggunakan RMU itu bagaimana, syarat dari gabah kering panen itu bagaimana, ya. Seperti itulah, itu contoh untuk tanaman padi gitu. Begitu juga dengan pengolahan dan pemasarannya, teknis pemasarannya apa, ya, itu teman-teman pelajari. Kemudian tentang akses informasi dan teknologi, akses kelembagaan keuangan, alat mesin pertanian, sarana produksi. Nah, berarti teman-teman harus mempelajari tentang cara mengakses informasi dan teknologi di bidang pertanian itu bagaimana, apa saja yang berkaitan dengan akses informasi dan teknologi. Itu bisa teman-teman lihat di Saibek Extension juga yang punya Kementerian Pertanian. Kemudian akses kelembagaan keuangan, ya, bagaimana caranya petani atau kelompok tani dapat akses untuk mendapatkan baik permodalan maupun pemasaran. Kemudian alat mesin pertanian. Nah, teman-teman harus mempelajari juga tentang alat-alat mesin pertanian yang digunakan baik dalam budidaya mau panen, pengolahan, pasca panen, dan harus tahu namanya itu alat-alat mesin digunakan apa saja untuk membajak tanah, mengolah tanah menggunakan alat mesin apa gitu ya. Kemudian sarana produksi. Nah, itu yang teman-teman pelajari tentang kompetensi umum untuk SKB penyuluh pertanian, ya. Itu ada regulasinya. Nah, kalau kompetensi khusus, nah ini khusus tentang kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian yang harus teman-teman pelajari, itu tentang potensi wilayah. Nah, untuk potensi wilayah ini, ya, itu ada regulasinya juga, ada tata caranya kita untuk menentukan potensi wilayah dari wilayah binaan yang kita sebagai penyuluh itu, atau misalnya wilayah desa yang kita bina. Nah, itu bagaimana kita cara menggali potensi wilayahnya, ya, teknik apa saja, itu ada semua, regulasinya juga ada, ya, aturannya di Permentan juga ada. Nah, kemudian penyusunan programa, penyusunan rencana kerja penyuluh, ya. Jadi urutannya itu teman-teman pelajari itu potensi wilayah, bagaimana penyusunan programa, kapan penyusunan programa, apa saja isi programa, apa isi materi programa gitu. Itu ada aturan di Permentan semua ya teman-teman. Nah, itu ada di materi yang kami sediakan di paket yang kami jelaskan tadi. Kemudian setelah ada potensi wilayah, kita susun programa kita 1 tahun. Setelah itu kita susun rencana kerja penyuluh, berarti rencana kerja kita sebagai penyuluh 1 tahun. Nah, penyusunan rencana kerja ini itu ada juga aturan-aturannya, ya. Nanti kolom format berapa yang dipakai untuk rencana kerja penyuluh kabupaten, provinsi itu berbeda teman-teman ya. Nah, itu ada semuanya, tetap ada di Permentan ya untuk yang mengatur hal tersebut. Jadi teman-teman pelajari tuh penyusunan programanya, potensi wilayahnya, mengidentifikasi potensi wilayahnya, kemudian penyusunan rencana kerja penyuluh pertanian. Nah, itu ada kapan ya, bagaimana teknis penyusunannya, siapa-siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, itulah penjelasan singkat ya tentang yang poin 1 itu. Kemudian yang poin 2 itu materi. Nah, materi itu ya tentunya sebelum kita menyuluh itu kita menyiapkan materi-materi penyuluhan. Nah, kita dalam mempersiapkan materi itu kita bukan hanya membuat materi saja. Ya, nanti kita menyesuaikan dengan karakter petani kita yang seperti ini, materinya bagaimana agar petani mudah menyerap atau mengerti dari penyampaian kita dengan tampilan kita ya.
materinya. Kemudian metode kita menyuluh itu bagaimana. Nah, itu ada semua aturannya teman-teman ya, semua ada di Permentan. Kemudian media penyuluhan pertanian itu media apa yang kita gunakan? Ya, media apa yang kita gunakan? Apakah misalnya kita menggunakan leaflet, media massa, radio, TV, YouTube, media elektronik lainnya, ya itu ada berbagai jenis media penyuluhan pertanian yang digunakan. Kemudian kita kembali tadi ke metode. Metode itu ada seperti misalnya Anjang Sana. Nah, Anjang Sana itu kunjungan tatap muka. Nah, itu tunjangan kunjungan tatap muka itu ada 3 ya. Yang pertama perorangan, Anjang Sana kelompok, kemudian Anjang Sana massal. Nah, seperti itulah ya, itu secara umum. Kemudian evaluasi penyuluhan pertanian itu adalah evaluasi tentang kegiatan penyuluhan pertanian setelah kita melakukan penyuluhan. Nah, kita evaluasi tuh bagaimana respon terhadap petani, apakah petani sudah mengerti dengan penyuluhan yang kita lakukan ya, baik secara materi atau metode yang kita gunakan apakah sudah tepat, media yang kita gunakan apa sudah sesuai dengan yang dibutuhkan petani. Nah, seperti itulah ya. Cuman saya ingatkan kembali, semuanya ini ada di Permentan ya, atau Permenpan atau surat edaran dari Menteri Pertanian. Jangan takut teman-teman, susah nyarinya ya, tetap ada. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani, kelembagaan penyuluhan. Nah, ini teman-teman juga pelajari tentang kelembagaan petani. Itu apa saja? Bagaimana cara membentuk kelembagaan petani? Ya, kemudian jumlah anggotanya itu harus berapa? Misalnya kelompok tani itu minimal anggotanya harus berapa? Itu ada semua diatur ya, teman-teman pelajari itu. Ya, termasuk tentang pengertian-pengertian ya, istilah-istilah, singkatan-singkatan itu teman-teman pelajari semua. Nah, kemudian kelembagaan ekonomi petani juga seperti itu. Ya, bisa saja soal itu keluar KEP itu adalah kepanjangan dari apa gitu. Misalnya, itu merupakan kepanjangan dari kelembagaan ekonomi petani. Nah, itu ya, itu semuanya ada aturan-aturannya, pembentukannya bagaimana, siapa saja anggota dari kelembagaan ekonomi petani, regulasinya bagaimana, dan sebagainya. Kemudian kelembagaan penyuluhan itu seperti BPP ya, kita pelajari tentang BPP, dan banyak lagi yang lainnya tentang kelembagaan penyuluhan. Nah, itu teman-teman ya, sedikit penjelasan tentang kisi-kisi SKB penyuluh pertanian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.